Ya, melalui Zoom kita telah terhubung dengan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri, Tauhid Hamdi di Jakarta. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Tauhid. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Waalaikumsalam. Pak Tauhid, sejauh ini bagaimana Ampuri menghadapi ekses pasca pembatalan keberangkatan haji tahun ini? Apakah kemudian sudah ada gelombang penarikan biaya pelunasan dari jemaah Ampuri? Ya. Jadi dengan dibacakannya KMA Keputusan Menteri Agama nomor 494 ini, di mana penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini, di mana kita cukup prihatin terhadap kebijakan ini karena jemaah begitu lama menunggu, namun begitu tiba-tiba berapa bulan akan diberangkatkan ternyata dibatalkan. Ada yang menunggu kalau di haji khusus itu ada sampai 5-6 tahun, kalau di haji reguler ada sampai 10 sampai 20 tahun. Begitu sampai waktunya diputuskan tidak diberangkatkan. Kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji nomor 8 tahun 2019, bahwa di pasal 2 diterangkan bahwa keselamatan jemaah lebih diutamakan untuk penyelenggaraan ibadah haji ini. Sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Baik, artinya pengusaha travel yang tergabung dalam Ampuri ini setuju begitu ya Pak dengan keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi tahun ini. Tapi implikasinya bagaimana? Apakah kemudian dengan keputusan ini sudah ada gelombang penarikan dana Pak dari para calon jemaah yang berangkat tahun ini kepada travel-travel yang tergabung dalam Ampuri? Iya, kita sih berharap kepada masyarakat untuk tidak menarik pelunasan daripada jemaah dikarenakan persoalan COVID ini. Namun kita juga berharap kepada pemerintah supaya pemerintah memberikan stimulan kepada calon jemaah haji, misalnya bisa dikembalikan dana pelunasannya ini dengan janji tahun depan pasti diberangkatkan. Baik, artinya belum ada kebijakan itu begitu ya Pak ya dari pemerintah? Ya, Kalau sebenarnya sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk menarik pelunasan daripada jemaah haji itu sendiri, baik itu haji reguler maupun haji khusus, namun implementasinya di lapangan masih belum jalan karena banyak penyelenggara haji khusus yang menarik atau yang membatal itu belum terimplikasi di lapangan, sehingga jemaah sangat berharap sekali supaya pemerintah terutama Kementerian Agama bagi jemaah yang ingin menarik dipersilakan untuk menarik, tapi dengan jaminan tahun depan dia mendapat porsi utama. Oke, artinya harapannya sebetulnya dana haji tahun ini bisa ditarik, tapi kemudian juga ada jaminan begitu tahun depan bisa dipastikan berangkat begitu. Iya, jadi jaminan itu harus ada dari pemerintah bahwa jemaah yang tahun ini pasti berangkat, walaupun dia menarik dananya setoran pelunasannya, itu tahun depan mendapatkan porsi pasti berangkat. Karena kuota ini akan bertambah panjang antriannya, karena harusnya berangkat tahun 2020 jadi melorot ke 2021. Jadi ini akan tertunda setahun. Tadinya 11 tahun jadi 12 tahun antriannya. Jadi pemerintah kita harapkan juga memberikan stimulan kepada calon jemaah haji tahun ini yang akan berangkat tahun depan untuk memberikan stimulan. Misalnya kalau haji reguler itu memberikan makan di Medina 18 kali, di Medina bisa jadi 27 kali makan selama di Medina. Tadinya makan siang sama makan malam bisa ditambahkan jadi makan pagi. Itu salah satu stimulan yang bisa diusahakan. Tadinya living cost-nya 1.500 bisa diusahakan menjadi 2.000. Itu bagaimana pemerintah dan BPKH menyikapi hal ini.
Oke, Pak Tauhid, informasi atau implementasi kebijakan dari penundaan keberangkatan haji yang diterima Ampuri ini sebetulnya apa saja sih, Pak? Ya, kuota haji kita ini kan 221.000 jemaah tiap tahunnya. Mm-mm. Sebelum kalau tidak ditambah, dan kurang lebih 17.648 jemaah itu dari haji khusus. Mm-mm. Kemudian tentu kita agak prihatin juga di mana pemerintah begitu cepat mengeluarkan keputusan ya KMA ini 494 tanpa mengajak kita berbicara terlebih dahulu, baik asosiasi maupun DPR, karena sesungguhnya penyelenggaraan ibadah haji ini adalah menyangkut beberapa stakeholder termasuk DPR itu sendiri. Berarti, Kita berharap oke, supaya artinya Ampuri ini pemerintah, tidak dilibatkan dari awal begitu ya, Pak Tauhid? ya, untuk pemutusan hal ini kita tidak diajak bicara untuk tidak diberangkatkan. Kita harusnya ini kan menjadi keputusan DPR dengan pemerintah untuk keputusan tidak memberangkatkan, karena kuota jemaah haji khusus itu sendiri masuk dalam kuota nasional, di mana password dan username-nya itu masuk di Kementerian Agama, jadi tidak bisa terpisahkan. Mhm. Oke, lalu kemudian dengan adanya keputusan ini, apa sebetulnya yang menurut Ampuri, masukan seperti apa yang bisa diberikan Ampuri kepada pemerintah? Misalnya untuk mekanisme pengelolaan jemaah haji tahun depan atau seperti apa? Ya, karena ini KMA sudah disampaikan, maka kita masyarakat pasti akan taat kepada pemerintah atas keputusan ini. Namun kita meminta kepada pemerintah stimulan-stimulan yang diberikan kepada calon jemaah haji tahun ini dan diberangkatkan tahun depan itu sangat kita butuhkan. Salah satunya itu tadi untuk haji khusus tentunya memberikan sebagian dana optimalisasinya yang selama 1 tahun ini kita tidak merasakannya. Harus disampaikan ke jemaah bahwa selama 1 tahun Ibu dananya tersimpan di BPKH ini mendapatkan dana optimalisasi. Itu yang perlu kita mungkin berikan ke jemaah haji, calon jemaah haji. Dana optimalisasi itu maksudnya bagaimana, Pak Tauhid? Jadi selama uang itu kita kan ada uang kurang lebih 131 juta dolar di BPKH. Nilai optimalisasinya selama 1 tahun itu diberikan kepada jemaah dalam bentuk apapun nanti dibicarakan dengan asosiasi. Artinya itu harus dikembalikan kepada jemaah kembali begitu ya, karena memang akhirnya mereka betul. tidak jadi berangkat haji begitu. Ya, dana itu harus dikembalikan kepada jemaah agar pelayanan ke depan lebih ditingkatkan lagi. Tapi saya ingin tahu juga seberapa besar sebetulnya dampak kerugian yang akhirnya timbul yang dirasakan para pengelola travel, pengelola ibadah haji ini. Misalnya untuk kontrak transportasi, kemudian konsumsi, apakah kemudian itu juga dengan dibatalkannya keberangkatan haji tahun ini, apakah itu juga kemudian otomatis juga menjadi kerugian begitu? Iya, jadi kita sangat berdampak sekali terhadap COVID-19 ini, di mana kita bulan 2 kemarin umroh kita sudah diberhentikan, kemudian lagi berlanjut dengan haji, itu mengalami dampak atau kerugian yang sangat besar sekali terhadap penyelenggara ibadah umroh sendiri. Sehingga kita berharap kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama dan BPKH untuk memberikan stimulan bantuan kepada penyelenggara ibadah haji ini sendiri atau penyelenggara ibadah umroh itu sendiri. Oke, kalau dari jamaah sendiri seperti apa reaksinya, Pak Tauhid? Jemaah memang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah, karena kebijakan tidak memberangkatkan, jemaah ikut. Tapi berjemaah berharap bahwa walaupun dia menarik setoran pelunasannya dari travel itu dipermudah,
kemudian menjadi prioritas pertama keberangkatan di tahun depan. Itu sudah pasti karena itu sudah masuk dalam antrian. Mhm. Itu harapannya begitu ya, tapi itu juga belum kemudian menjadi keputusan dari pemerintah. Ya, kita berharap dari Kementerian Agama secepatnya memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan kepada calon jemaah haji ataupun penyelenggara ibadah haji khusus itu sendiri. Oke, apakah ada rencana di masa depan begitu untuk bertemu kemudian dengan pemerintah untuk membahas masalah ini? Ya, kita selalu berkoordinasi secara virtual dengan Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji di Kementerian Agama untuk bagaimana ke depannya supaya penyelenggara ibadah haji dan ibadah umroh ini tidak mengalami dampak yang begitu keras terhadap COVID-19 ini, dan dimohon kepada juga BPKH ataupun Kementerian Agama untuk membantu penyelenggara ibadah haji, penyelenggara umroh ini, baik secara stimulan, bagaimana nanti kebijakan pemerintah itu sendiri. Baiklah, Pak Tauhid Hamdi, Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri, terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia News Hour.